Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afifah Grotoaini, NIM 2003401051005, Prodi Agribisnis kelas A Universitas Islam Jember. Saya di sini akan mempresentasikan bab 7 guna menyelesaikan tugas mata kuliah ketahanan pangan yang berjudul Pertanian Berkelanjutan. Yang pertama ialah mengenai pengertian pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berupa makanan sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Nah, maksud dari pertanian berkelanjutan yang sebenarnya adalah yang berkelanjutan secara ekonomi yang bisa dicapai dengan cara penggunaan energi yang lebih sedikit, meminimalkan jejak ekologi, lebih sedikit barang berkemasan, pembelian lokal yang meluas dengan rantai pasokan pangan singkat, lebih sedikit bahan pangan terproses, kebun komunitas dan kebun rumah yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Dan karakteristik pertanian berkelanjutan yaitu memiliki ciri dari sistem pertanian berkelanjutan adalah secara ekonomi menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan, berwawasan ekologis, berkendali sosial, manusiawi, dan menghargai budaya lokal. Juga terdapat indikator pertanian berkelanjutan. Yang pertama, melakukan budidaya secara alami. Yang kedua, menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan berkualitasnya sangat memadai. Yang ketiga, memelihara keragaman genetik sistem pertanian. Yang keempat, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan siklus hidup biologi dalam ekonomi pertanian. Yang keenam, menghasilkan segala bentuk cemara yang diakibatkan penerapan teknik pertanian. Nah, yang pertama ialah penggunaan insektisida. Yang kedua, menggunakan tanaman sebagai penangkap hama. Yang ketiga, menggunakan mulsa dari dresen sebagai metode alami yang dapat menurunkan infeksi jamur dalam upaya penumbuhan pembentukan terhadap fungisida intensif. Yang keempat, menggunakan rotasi tanaman untuk memusnahkan populasi pertumbuhan dan perkembangan hama. Yang pertama ialah pengendalian hama terpadu. Mengenai hama terpadu dapat dikombinasikan dengan beberapa metode yaitu biologi, budidaya, fisik, dan kimia dalam upaya meminimalkan biaya, kesehatan, dan risiko lingkungan sebagai berikut. Yang kedua ialah sistem rotasi dan budidaya rumput. Sistem pengelolaan budidaya rumput intensif adalah dengan memberikan tempat bagi binatang ternak di luar area pertanian yang ditanami rumput yang berkualitas tinggi dan secara tidak langsung dapat menurunkan biaya pemberian pakan. Selain itu, sistem rotasi pula dapat memberikan waktu bagi pematangan pupuk organik. Hal ini tentunya saling menguntungkan bagi para petani. Yang ketiga ialah konservasi lahan. Kegiatan konservasi lahan dapat meliputi yang pertama ialah menciptakan jalur-jalur konservasi. Yang kedua, melakukan penterasan. Yang ketiga, menggunakan dan menahan erosi. Yang keempat, menggunakan pohon atau semak untuk menstabilkan tanah. Yang keempat, ialah menjaga kualitas air atau lahan basah. Adapun cara atau langkah untuk menjaga kualitas air di antara lain adalah menggunakan irigasi tetes yang menggunakan jalur konservasi seanjang tepi saluran air. Yang ketiga, menggunakan penanaman rumput bagi binatang ternak untuk mencegah peningkatan racun akibat aliran air limbah pertanian yang dapat di peternakan intensif. Yang keempat, menggunakan penggunaan senyawa kimia sintetis ke dalam lapisan tanah bagian atas. Yang kelima di sini ialah tanaman pelindung, di mana penanaman
Tanaman pelindung seperti gandum dan semanggi pada akhir musim panen penanaman sayuran atau areal dapat memberikan manfaat, termasuk dapat menekan pertumbuhan gulma, pengendalian erosi, dan meningkatkan nutrisi dan kualitas tanah. Yang keenam ialah diversifikasi lahan dan tanaman. Di sini peningkatan diversifikasi dan jenis tanaman lain seperti pohon dan rumputan juga dapat berkontribusi terdapat konservasi lahan, habitat binatang, dan peningkatan populasi serangga yang bermanfaat. Yang ketujuh, mengenai pengelolaan nutrisi tanaman. Ialah pengelolaan nutrisi tanaman dengan baik dapat meningkatkan kondisi tanah dan perlindungan lingkungan tanah. Peningkatan nutrisi bisa dilakukan dengan cara yaitu rumput kandang dan tanaman kacang-kacangan sebagai penutup tanah yang dapat mengurangi biaya pupuk anorganik. Yang kedelapan ialah agroforestry, wana tani. Pengertiannya adalah merupakan suatu tata guna lahan yang permanen di mana tanaman semusim maupun setahun ditanam bersama atau dalam rotasi membentuk suatu tajuk yang berlapis sehingga sangat efektif untuk melindungi tanah dari hempasan hujan. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.